Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hermansyah Trimantara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik usia MI atau SD. Di sini saya Tika Amelia sebagai moderator beserta pemateri pertama dan rekan saya Andesta Ayu Lestari sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi psikologi dalam kegiatan belajar. Langsung saja materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengembangan psikologi merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia baik dalam struktur jasmani atau biologisnya, perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Belajar adalah proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan pada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, proses mengamati, dan memahami sesuatu yang dipelajari. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun belajar secara resmi dilakukan di sekolah sesuai dengan kurikulum yang ada. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat oleh setiap manusia, serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda dalam konteks pendidikan. Guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan atau aspek kognitif. Juga dapat mempengaruhi perubahan sikap atau aspek efektif serta keterampilan atau aspek psikomotor seorang peserta didik. Lanjut, dalam dunia pendidikan terdapat macam-macam teori pembelajaran dan merupakan acuan pendidik dalam mengajar. Teori-teori tersebut meliputi teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Secara umum, teori behavioristik lebih melihat sosok atau kualitas manusia dari aspek kinerja atau perilaku yang dapat dilihat secara empirik saja. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Yang kedua, teori kognitif. Secara umum, teori kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Jadi, teori ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan dalam aspek rasional yang dimiliki seseorang tersebut. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori ini mengemukakan bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan melalui pengalaman yang konkret. Dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori ini, guru sebagai pembimbing memberi pengarahan agar siswa dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai manusia yang unik untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu bakatnya, yang melibatkan pribadinya secara utuh atau perasaan maupun intelektual dalam proses belajar agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Yang kedua, peran teori perkembangan kognitif peserta didik. Dalam aplikasi psikologi, perkembangan teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respons saja, melainkan bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Baik, peran teori kognitif dalam pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andesta Ayu Lestari. Penentuan jurusan sesuai dengan teori perkembangan kognitif. Dalam konteks pendidikan menengah ke atas atau SMA, peran guru sangat krusial karena masa SMA adalah penentuan kemampuan kognitif peserta didik untuk mewujudkan minat dan bakat yang sebenarnya di jenjang perguruan tinggi.
Hal ini dapat dimulai dari proses pembelajaran hingga waktu di luar pembelajaran. Hal terpenting dari bentuk dukungan guru terhadap penentuan minat dan bakat peserta didik di sekolah adalah mengetahui kemampuan kognitif peserta didik yang sebenarnya. Menurut teori perkembangan Vygotsky, setiap anak dilahirkan dengan bakat dan minat yang berbeda-beda. Namun, bakat dan minat dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial anak tersebut. Pemberian arahan yang tepat dapat memudahkan peserta didik untuk memilih bidang ilmu yang akan ditekuni di perguruan tinggi. Seperti yang diketahui, ketika peserta didik masuk ke jenjang SMA, mereka diperbolehkan memilih jurusan yang terdiri atas IPA, IPS, bahasa, dan lainnya yang tersedia di sekolah tersebut. Guru harus dapat menginformasikan kepada peserta didik tentang perbedaan beberapa jurusan tersebut. Contohnya, jurusan IPA lebih menitik beratkan pada konsep. IPS lekat dengan keterampilan ilmu sosial, serta bahasa mendorong peserta didik untuk memaksimalkan kemampuan menulis, membaca, dan menyimak. Penentuan jurusan yang akan diambil adalah sepenuhnya keputusan peserta didik atas saran orang tua dan gurunya. Sebagai guru, hal yang dapat dilakukan adalah memberikan pembelajaran dengan kualitas yang baik, sesuai dengan jurusan yang dipilih. Menggunakan pembelajaran yang interaktif dan menarik, sehingga peserta didik yakin dengan pilihan yang sudah diambilnya, serta terus memotivasi peserta didik bahwa pilihan jurusan yang dipilih adalah hal untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Penentuan jurusan serta minat bakat peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan dengan bakat bawaan atau genetik, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sekitar termasuk guru dan orang tua. Selanjutnya yaitu penentuan jurusan dengan melakukan asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa dibandingkan terhadap tujuan capainya pembelajaran tertentu. Selain kemampuan kognitif peserta didik, sistem penilaian atau asesmen juga sedikit berpengaruh dalam penentuan jurusan di SMA. Pada tahap awal, guru dapat memberikan tes yang dapat mengarahkan penentuan jurusan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Tes dapat dilakukan atas kerjasama wali kelas dan guru BK. Terdapat 3 jenis tes yang dapat dilakukan, yaitu tes inisiatif, tes formatif, dan tes sumatif. Penilaian inisiatif dapat dilakukan pada tahap awal agar tahu kemampuan kognitif serta minat dan bakat peserta didik yang sudah ada. Ketika hasil tes pada tahap awal ini sudah keluar, guru dapat memberikan simulasi dan kegiatan belajar yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai minat dan bakat yang dipilih. Setelah itu, guru dapat memberikan tes formatif untuk mengetahui perkembangan kemampuan kognitif peserta didik tersebut. Peserta didik akan diberikan tes penentuan atau tes sumatif yang akan meyakinkan peserta didik bahwa pilihan jurusan di SMA tepat. Dengan begitu, peserta didik akan belajar untuk bertanggung jawab dengan kemampuan aktual di jurusan tersebut. Baik, cukup sekian pemaparan materi kami tentang aplikasi psikologi dalam kegiatan belajar. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.